والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema hikmah manasik haji. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Kaum muslimin, tua muda, fakir, kaya, pejabat, rakyat, jelata, Arab, Cina, dan apapun suku dan negaranya berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan niat menampakkan ridhonya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia untuk Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi dari perbuatanmu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika direnungkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar, yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berdoa kepada Tuhan dan pencipta mereka, serta saling mengenal dan mengeratkan hubungan antar mereka. Di sana, di tanah suci, mereka saling memahami dan tolong-menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantinya
dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan mayat. Mereka menyerukan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana, hanya pakaian ihram yang mereka kenakan. Tua muda, miskin, kaya, Arab non Arab, semuanya sama menurut Allah. Mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwa, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa wa huwa abu nu'aim bil khilyah. Maknanya, tidak ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi non Arab kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Haji adalah latihan sekaligus praktek dari kesabaran menanggung berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk memperoleh derajat yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang luas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan mereka serta meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku yang seiman, ketika jutaan jamaah haji menyerukan kalimat talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang keluar darinya secara berbondong-bondong. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam 3 keadaan. Sebagian dalam keadaan makan, minum, berpakaian dan menaiki kendaraan. Sebagian dalam keadaan makan atau makan, minum, berpakaian dan tidak menaiki kendaraan. Mereka adalah kaum muslimin yang bertakwa, yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Sebagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Dan sebagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh para malaikat sebagai penghinaan terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan kita akan kedatangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ke Makkah al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu yang Allah jadikan aman dan tentram. Sa'i antara Safa dan Marwah merupakan perjalanan manasik atau menepak tilas kembali apa yang dilakukan Sayyidah Hajar di Makkah, tempat yang tidak ada air dan tanamannya. Hajar bersama Ismail yang masih bayi ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hajar pun bertawakal secara penuh kepada Allah sembari berikrar atau berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwah mencari air saat Ismail menangis dan butuh air. Hingga pada akhirnya Allah hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah keluarkan untuknya air Zam-Zam yang nikmat penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Maknanya, niscaya Allah akan mencukupinya. At-Tolak ayat 2 sampai 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan wukuf di padang Arafah, maka di dalamnya terdapat hikmah yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia, kita mendengar lantunan suara mereka yang keras, berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan merendahkan diri, tunduk, berharap rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Mereka berdoa kepada Allah Sang Pencipta dan Pemilik mereka dengan bahasa yang bermacam-macam dan logat yang beragam. Ini semua mengingatkan jamaah haji akan hari kiamat
dan tahapan-tahapannya yang menakutkan dan luar biasa saat semua hamba berdiri merendahkan atau merendahkan diri dan sangat berhajat kepada pencipta mereka, pemilik semua kekuasaan yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun melempar jumroh, maka ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Ketika melempar jumroh, jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya. Setiap kali berada di masing-masing jumroh, Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segenap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melempar jamroh dalam rangka menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Ini semua adalah simbol perlawanan kepada iblis dan penghinaan terhadapnya. Seakan orang yang melempar jamroh berkata dalam dirinya kepada setan, seandainya engkau menampakkan diri kepada kami sebagaimana engkau menampakkan diri kepada Ibrahim, niscaya kami akan melemparmu sebagai penghinaan terhadapmu. Namun demikian, tempat-tempat ini bukanlah tempat tinggal setan seperti dugaan sebagian orang. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sedangkan tawaf adalah bentuk konsistensi dalam keadaan atau ketaatan kepada Allah. Seakan orang yang bertawaf mengatakan, wahai Tuhanku, kemanapun kami berkeliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqomah taat kepadamu. Tawaf juga merupakan pengagungan terhadap rumah atau bangunan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkannya. Baitullah adalah simbol yang menyatukan hati kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, kaum muslimin bertawaf mengelilingi Ka'bah bukan untuk beribadah kepada Ka'bah, melainkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.